Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinisiatif untuk berbicara, memanggil, dan menjumpai kita. Musa tidak mempunyai akses kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang lebih dulu berinisiatif untuk menyatakan dirinya dan memanggil Musa. Betul atau tidak, saudara? Kenapa kok Tuhan mau menjumpai Musa? Lah, Musa ini siapa? Musa adalah seorang buronan. Musa adalah seorang pendosa. Musa adalah seorang pembunuh. Musa ini adalah orang yang gak punya kualifikasi untuk dipanggil. Ngapain Tuhan yang suci, mulia, agung, dan penuh keadilan mau kenal sama seorang seperti Musa? Di Alkitab, perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menyatakan diri sama orang berdosa selalu, tidak pernah tidak. Semuanya ketakutan. Saudara tahu nggak, perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang traumatis sebenarnya. Karena membuat kita sadar kita orang berdosa. Kalau bukan Tuhan dan memberikan anugerah kepada kita, kita ini mestinya hangus mati, dihukum. Kenapa? Tuhan adalah maha suci. Jadi sebenarnya Tuhan berinisiatif untuk memilih kita walau kita masih berdosa. Tetapi puji Tuhan, Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia juga tidak meninggalkan kita dalam keberdosaan kita. Tetapi Dia mau mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Ini kabar baik. I am who I am. Aku adalah aku. Itu berbicara bahwa Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri, Allah Tritunggal yang eksistensial dari dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan penyebab, Allah tidak membutuhkan standar, karena Dialah standarnya. Tuhan baik bukan karena Dia menyertai kita, bukan karena Dia mengampuni kita, bukan karena Dia melakukan hal-hal yang baik, tetapi Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Tuhan bukan hanya punya kasih atau cari kasih atau melakukan kasih, tetapi Tuhan adalah kasih. Definisi dan eksistensi dari kasih itulah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sang kasih yang paling mulia. Tuhan bukan hanya punya kesetiaan atau berlaku setia atau mengusahakan kesetiaan. Tetapi definisi dan eksistensi dari kesetiaan itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang berinisiatif, yang merupakan definisi kebaikan, saudara bisa terpisah dari kebaikan Tuhan? Gak bisa. Kalau saudara perhatikan di ayat 2b yang kuning, lalu ia melihat dan tampaklah apa? Baca sama-sama. Semak duri itu apa? Menyala tetapi tidak dimakan api. Unburning bush. Apa yang mau disampaikan Tuhan melalui simbol ini? Akan ada waktunya aku akan tinggal di tengah-tengah umatku dengan kekudusanku. Dan umatku yang berdosa itu tidak hangus karena kekudusanku, tetapi malah diselamatkan. Apa yang terjadi dengan semak belukar kalau ketemu api? Pasti terbakar, pasti akan jadi hangus, pasti akan jadi abu. Begitu juga Tuhan yang kudus ketemu sama dosa. Apa yang terjadi? Hangus. Kenapa? Yang kudus tidak bisa campur sama yang berdosa. Yang mulia gak bisa campur sama yang hina. Tetapi there will be a time, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak hangus, tidak terbakar, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu kenyataannya di mana? Di Pentakosta, melalui lidah api Roh Kudus. Saudara baca di Sabara Rasul 2 ayat 3-4a. Ayo kita baca sama-sama ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Saya mau tanya sama saudara, terbakar gak orangnya? Enggak. Apa yang terjadi waktu hinggap? Maka, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan ini digenapi, saudara. Sehingga kekudusan Tuhan yang seperti api menyala-nyala itu tidak menghanguskan kita, tetapi melalui karya Yesus Kristus. Kristus bukan cuma hanya mati buat kita, tetapi Dia tinggal di dalam hidup kita. Rest in the gospel. Trust in Jesus Christ of the gospel. Amin saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin.